Mohon maaf para bapak-bapak TNI Angkatan Laut Indonesia. Saya jangan ditembak ya. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana pagar laut sepanjang 30 km lebih bisa terbentang sepanjang itu ya? Apakah bapak-bapak TNI Angkatan Laut masih ada? Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mengakui, Eli Susianti mengakui beliau mendapatkan laporan tanggal 14 Agustus 2024 bahwa ada aktivitas pemagaran laut dan ditindaklanjuti 5 hari kemudian ya, 19 Agustus 2024. Lalu mereka mengaku aktivitas pemagaran di laut tersebut sudah diperingati ya pada tanggal 19 Agustus 2024. Dan kabarnya pada saat itu masih sepanjang 7 km ya. Pertanyaannya, mengapa di bulan Agustus 2024 sampai Januari 2025 sampai terbentang 30 km panjangnya lebih, itu bagaimana bisa terjadi? Apakah setelah memperingati DKP dan TNI Angkatan Laut tertidur? Seperti biasa di Indonesia ini kalau nggak viral nggak bakal ditindaklanjuti ya. Jadi setelah sepanjang 30 km lebih dan videonya viral di sosial media, baru gerak ya DKP atau KKP dengan TNI Angkatan Laut ya. Kabarnya baru-baru ini disegel ya aktivitasnya. Dan kabarnya dalang dari pemagaran laut sepanjang 30 km tersebut masih misterius. Masih belum diketahui, gila nggak tuh? Dari bulan Agustus 2024 sampai Januari 2025, itu dalang atau orang yang menyuruh memagari laut tersebut belum diketahui. Gila nggak tuh? Kalau saya sebagai atasan mereka, udah saya pecatin semua ya. Nggak benar kerja mereka. Bagaimana menjaga laut di perbatasan dengan negara lain? Sedangkan dekat pulau sendiri saja tidak diketahui. Gila nggak tuh? Dan kabarnya baru-baru ini pemagaran laut tersebut aktivitasnya disegel ya. Jadi tidak boleh beraktivitas kembali. Pertanyaannya kenapa disegel ya? Kenapa nggak dibongkar aja sekalian? Dan kabarnya aktivitas pemagaran laut tersebut diduga pelakunya adalah Aguan ya. Bos dari Pantai Indah Kapuk 2. Jika benar Aguan dibalik ini semua ya, pantas saja pemerintah takut ya. Seharusnya jika aktivitas pemagaran laut tersebut ilegal, dalang dibalik aktivitas tersebut seharusnya ditangkap ya. Dan sebetulnya bukan aktivitas pemagarannya saja yang ilegal. Proyek yang di PSN-kan ya, PIK 2 itu pun bermasalah. Kasus ini sih saya melihatnya bukan hanya dari masalah pemagaran laut saja ya. Tapi di sini ada penindasan, ada ketidakadilan terhadap warga Tangerang, Banten ya. Misalnya saja warga Tangerang, Banten dipaksa menjual tanahnya dengan harga yang murah ya. Belum lagi aktivitas proyek tersebut yang sangat mengganggu warga ya. Karena sering menimbulkan kemacetan dan aksi-aksi maksa seperti demo ya. Tentu saja kita berharap warga Banten mendapatkan hak-haknya yang layak ya. Dan kepada pemerintah, termasuk aparat, seharusnya kalian malu ya. Bagaimana di laut ada terbentang pemagaran laut sepanjang 30 km lebih, tapi baru diketahui baru-baru ini ya. Setelah sepanjang itu ya. Apa kalian tidak tertampar dengan info tersebut? Ya sekali lagi lewat konten ini saya ikut menyuarakan supaya warga Tangerang, Banten mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya yang layak, dan terus berani menyuarakan hak-haknya. Dan tentunya pemerintah jangan membiarkan masalah ini berlarut-larut ya. Seharusnya pemerintah segera menyelesaikan kasus ini ya. Itu saja dari Wisadi. Assalamualaikum.